Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah di pada maghrib yang berbahagia ini Allah mudahkan kita untuk sujud kepadanya, menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat fardu maghrib yang lain dan juga fardu-fardu yang lain 5 waktu insyaallah juga kita mampu menunaikannya secara berjamaah di awal waktu. Amin ya rabbal alamin. Dan ini merupakan nikmat Allah yang luar biasa kepada kita bersama. Sallallahu salam kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kala. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau ini diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya adalah pelayan Nabi Muhammad SAW. Ada peristiwa yang luar biasa terjadi pada suatu hari di mana Rabi'ah ini bersama Nabi Muhammad SAW. Dia menyampaikan kuntu ma'an Nabi SAW fa'ataituhu biwudu'i wa hajatihi. Saya bersama Nabi Muhammad SAW, kebiasaannya selalu melayani beliau, memberikan air untuk beliau agar beliau itu berwudu. Wa hajatihi, dan juga saya memenuhi akan hajat ataupun kebutuhan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi hari-harinya Rabi'ah ini dekat dengan Nabi, sampai-sampai kalau Nabi itu mau berwudu, air itu didatangkan oleh Rabi'ah, berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim ini. Begitu juga dengan hajat-hajat yang lainnya. Suatu hari kata Rabi'ah, Nabi berkata kepadaku, sal, mintalah sesuatu atau apa yang kau inginkan. Ini bayangkan seorang sahabat yang mulia ini, dia diminta oleh Rasul untuk menyampaikan apa kira-kira yang diinginkan oleh beliau. Ini tentu orang yang diminta amat sangat bahagia, karena yang meminta itu adalah Rasulullah SAW. Kita saja kadang kalau pejabat itu pimpinan kita, dia berkata sesuatu kepada kita, apa yang kau inginkan, tentu kita sangat bahagia, sangat senang atas penyampaiannya itu. Rabi'ah juga demikian, yang memintanya untuk meminta sesuatu itulah sosok yang sangat agung, yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa yang diminta oleh Rabi'ah ini kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah beliau meminta jabatan, meminta uang, meminta keduniaan yang lainnya? Beliau mengatakan, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, yang kuinginkan itu adalah kelak di akhirat bisa menemanimu dalam surga. Ini permintaan daripada Rabi'ah yang sangat luar biasa. Permintaan beliau itu, kalau nanti Allah memasukkan dalam surga, nanti bisa jumpa lagi dengan Rasulullah SAW. Ternyata beliau tidak puas hanya bertemu dengan Rasul di dunia saja. Ini menunjukkan atas kecintaan yang sangat luar biasa sahabat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab orang yang saling mencintai itu, pertemuannya tidak hanya terbatas di dunia ini harapan mereka, tapi nanti sampai ke akhirat. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, almar'u ma'a man ahabba, orang yang saling mencintai itu kelak di akhirat Allah akan satukan mereka, Allah akan pertemukan mereka kembali. Kita melihat bahwa para sahabat-sahabat Nabi itu semasa Nabi hidup di dunia, mereka sangat
menginginkan pertemuan dan perjumpaan dengan Rasulullah SAW. Misalnya ada hadis lain riwayat Tabrani menyebutkan bahwa kata sahabat, "Lau kunna fi baitina," kalau kami di rumah kami, "nazkuruka," menyebut nama engkau wahai Muhammad, "hatta na'tika," kami itu tidak akan puas sebelum kami datang menjumpaimu, wa nanduru ilaika, dan kami menatap wajahmu. Ini adalah gambaran di mana para sahabat itu di dunia mereka amat sangat senang berjumpa melihat wajah Rasulullah SAW. Bahkan pernah hadir rahimakumullah, Abu Bakar itu terisak tangis, menangis beliau ketika beliau berceramah di sebuah mimbar sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah. Dan ketika beliau berceramah itu, tiba-tiba di tengah ceramahnya beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Tiba-tiba beliau teringat dengan Nabi. Karena mimbar yang sedang beliau gunakan itulah mimbar yang pernah digunakan Nabi untuk berceramah. Dia rindu, kangen dengan Rasulullah SAW. Bahkan hadirin rahimakumullah, kita lihat sahabat yang lain, Umar bin Khattab, menjelang wafatnya dia mengutus anaknya Abdullah bin Umar untuk menjumpai Aisyah. Beliau meminta agar sudi kiranya dikuburkan di samping makam Rasulullah SAW. Ini bayangkan, Rasulullah sudah wafat dan dia ingin wafat. Artinya sudah dekat ajalnya. Dia tidak ingin dikuburkan di tempat yang lain kecuali dikuburkan di sampingnya makam Rasulullah SAW. Maka anak beliau itu menjumpai daripada Aisyah waktu itu, karena Aisyah masih hidup. Maka kata Aisyah apa? Sebenarnya aku yang ingin dikuburkan kelak di samping makam Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang meminta adalah Umar bin Khattab, maka itu aku perkenankan, katanya. Sehingga kabar gembira ini diterima oleh Umar bin Khattab dan dia sangat bergembira sekali. Bahkan hadir rahimakumullah, Abu Bakar itu ketika beliau sakit, dia bertanya, ini hadis sahih juga, ini hari apa? Ini hari apa, dia tanya. Dan dia katakan, kalau nanti sudah dekat ajalku, tolong segera kuburkan aku, jangan lambat-lambatkan. Karena memang beliau itu ingin cepat dikuburkan di samping makam Rasul. Tentu dia ingin kembali dalam bahasa kita bersama Rasulullah SAW. Ini adalah di mana keinginan para sahabat itu terus bersama Nabi Muhammad SAW. Dari dunia sampai dikuburkan pun ingin demikian. Bahkan nanti kelak seperti hadis Rabi'ah ini, bahwa ingin dalam surga nanti bersama Rasulullah SAW. Kita tidak seberuntung para sahabat, hadir rahimakumullah. Kita tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah tetap Nabi, tapi ada kerinduan, keinginan kita untuk melihat beliau. Dan ini tentu, kalau seandainya ada orang yang saling mencintai walaupun orang itu tidak pernah berjumpa. Ada seorang sahabat itu bertanya kepada Rasul, "Kaifa tara qauman yuhibbu qauman wa lam yalhaq bihim?" Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu ada sekelompok kaum yang mencintai sekelompok kaum lain dan mereka enggak pernah jumpa dengan mereka itu? Apa jawaban Rasul? Al-mar'u ma'a man ahabba. Orang yang saling mencintai itu akan nanti berjumpa di hari kiamat. Dan kita ini, hari ini hadir rahimakumullah, itu akan insyaallah, kalau kita mengikuti daripada semua yang diperintahkan Rasul, kita akan berjumpa dengan beliau. Lalu saya sambung hadis Rabi'ah cerita yang tadi. Apa respon Nabi ketika Rabi'ah tadi meminta agar nanti kelak di akhirat Rabi'ah juga menemani Rasul dalam surga? Apa jawaban Nabi? Au ghaira dzalik. Wahai Rabi'ah, ada enggak permintaanmu selain itu?
Kayaknya agak berat rasanya permintaannya nanti di surga biar Rabi'ah ikut juga menemani Rasulullah SAW. Maka kata Rabi'ah apa? Hada huwa ya Rasulullah. Tidak ada yang lain, hanya ini permintaan saya. Oke, kalau begitu, a'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau memang kamu nanti kelak dalam surga ingin bertemu dengan aku, tolong bantu diriku atas kamu untuk memperbanyak sujud. Nah, ini menjadi kata kuncinya. Ini berlaku umum. Ini hadis sahih riwayat Muslim hadirin rahimakumullah. Ini tidak hanya berlaku untuk Rabi'ah saja. Kalau Rabi'ah dijawab oleh Rasul, kalau kamu ingin jumpa denganku kelak di akhirat, ingin masuk surga bersamaku, tolong bantu aku memperbanyak sujud dalam kehidupan dunia ini. Artinya apa? Salat 5 waktu. Itu kita rutinkan di masjid, karena Nabi itu beliau tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu dan tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Apalagi memperbanyak sujud malam-malam, bangun tahajud, karena memang Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Salat malam Nabi itu tidak pernah tinggal. Itu hadis Aisyah memperkuat demikian. Duha, rawatib-rawatib yang lain. Nah, kalau ini kita lakukan, insya Allah orang yang sujud itu akan berjumpa dengan Nabi dan kelak dia akan masuk surga dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau dia nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, sebesar apapun yang dia infakkan, yang dia sumbangkan, yang dia kasih kepada siapapun, itu tidak akan dapat dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Banyak orang sekarang, saya berjuang untuk Nabi, saya mencintai Nabi, ya, saya nanti kelak berharap berjumpa dengan Nabi, tapi dia tidak pernah sholat, bahkan dia juga melalaikan sholat. Hadirin rahimakumullah, tentu ini jauh panggang daripada api. Berdasarkan hadis ini menunjukkan kepada kita, tentu kita semua rindu dengan Nabi, rindu dengan Rasul, ingin berjumpa dengan beliau. Maka cara nanti kelak ketika nanti Allah telah menghisap semua kita dan qadarullah nanti kita masuk surga, ingin nanti kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW, maka caranya adalah dengan kita memperbanyak sujud dengan menunaikan sholat yang Allah wajibkan atau dengan sunnah-sunnah, sholat-sholat sunnah tambahan yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat adanya hadis penggal ini untuk dapat senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.